Terus pindahan gimana loh Mak? Ini udah mau akhir Agustus. Semoga aja boleh akhir Agustus 2021. Tapi jadi pindah. Jadilah, gimana kalau nggak jadi? Apa yang bikin malah jadi kena semua nih? Yang pada punya anjing banyak gitu. Padahal kan kalau misalnya kayak dari segi kebersihan bersih banget ini. Inti Wangi, masalahnya gitu kan. adalah aku nggak punya rumah sendiri. Nggak yang itu loh. Bener kan? Bener. Iya, Bener sih. Tapi kan itu dari internal. Iya kan? Nah, ini eksternalnya tuh kayak mana? Kenapa lo? Kan nggak adem ayem aja nih di sini. Sebenarnya sih adem ayem di sini. Udah enak juga gitu kan ya. Terus kenapa lo? Jadi sekitar 3 tahun yang lalu itu, waktu itu kita flashback ya. Waktu itu ada teman rescuer juga tinggal di sini, aman tinggal di sini. Tahu-tahu ada pengontrak satu nih datang sebelahan, terus ribut. Gara-gara Dia komplainnya itu gara-gara anjingnya berisik sama bau. Terus si rescuernya ini nih, si yang orang baru ini lapor bahwa di sini berisik, di sini bau. Debat tuh, tangting tung, gue juga nggak tahu. Akhirnya, akhirnya rescuernya ini disuruh keluar. Padahal rescuernya udah lama ada di sini, disuruh keluar. dan nggak bermasalah juga sih. Nggak ya ada kan? masalah juga, disuruh keluar. Terus udah jalan adem gitu kan, sampai akhirnya si yang komplain ini masih ada di situ. Terus ada orang baru ngontrak di depannya, jadi seberangnya, Seberang-seberangan. seberangan. Aduh, rokok gue tinggal 2.000, 1.000 Saya Terus aku juga nggak tahu kenapa, tahu-tahu dibilang kalau nggak boleh perpanjang lagi gitu. Ya, bukan dia bingung alasannya apa, ya. ceritalah bahwa ada komplainan dari orang yang sama. Ya. Terus aku kan, loh, komplainnya kan daerah sana, terus kenapa kok semua dihantam? Beda blok. Beda, orang ke sono Jauh ya. tuk sono gitu, jauh pokoknya. Udah, terus komplainnya kan sono, kok kenapa sini gitu. Terus dia bilang sih ini peraturan dari kantor. Terus gue bilang peraturan dari kantor, kalau peraturan dari kantor pas surat perjanjian dibikin itu ndak ada jumlah maksimal anjing berapa. Jadi yang dipermasalahin karena anjingnya banyak itu. Maybe dia nggak menjelaskan secara detail bahwa di sini tuh kenapa. Cuma dia ngomong anjingnya dikurangin aja gitu. Terus ya udah dikurangin, kan udah dikurangin kan ada yang keadop. Terus aku juga udah stop rescue kan, karena aku sangat tahu diri sekali gitu loh bahwa aku hidup bertetangga pun aku hidup bertetangga ya kan, tapi bukan berarti aku ini dibilang kata orang-orang aku tuh shelter terus habis itu aku semaunya sendiri, enggak gitu. Aku juga
memperhatikan tetanggaku gitu. Makanya anak-anak kan nih kayak sekarang ini kan hening nih, nggak ada suara anjing, padahal di belakang kan ada. Jadi aku berusaha ngabisin rokokku dulu. Oke, siap. Berusaha agar anak-anak itu nggak berisik, gimana caranya, terus agar rumah itu tetap wangi, nggak ada bau-bau anjing gitu. Dan benar sih orang developernya bilang bahwa di sini tuh nggak bau, terus anak-anak juga nggak berisik. Tapi cuma katanya jangan sampai tukang pilih gitu loh, jadi semuanya keluar tuh. Nah, waktu itu dikasih waktu 2 bulan sampai Oktober, karena rumah ini kan sampai 2021 bulan Oktober, Berarti setahunan masih lagi setahun ya? lebih ya Lebih. gitu. Terus dia bilang ya kalau bisa ya ibu udah nggak bisa perpanjang lagi lah. Pikiran aku kan, kalau nggak bisa perpanjang lagi terus itu nanti ada kemungkinan uangnya dibalikin lah. Kalau dibalikin kan ya puyeng. Jadi itu tuh udah bayar buat yang Udah. sampai 2021 Udah di itu udah bayar. 2019 itu udah bayar aku buat di 2020 2021 gitu. Nah, kalau misalnya beli tanah gitu kan mak, Mohon maaf Bu, bukan beli. beli sewa Nah, kan duitnya nggak sedikit gitu kan. Dan apalagi kan emak nggak pernah open donasi nih, jarang. Kalau pernah open donasi kan paling buat kontrakan kan, nggak pernah, jarang lah gitu open donasi buat apa gitu kan. Terus yang emak lakukan nih buat ngumpulin duit sebanyak itu tuh ngapain? Emak ngapain gitu? Nggak ada kan, rata-rata donasi, open donasi gitu kan. Emak ngapain? Ngepet kah atau apakah gitu? tetap jadi gini, jadi di bulan Mei, Juni, Juli itu aku benar-benar dihantam masalah duit untuk ngobatin anak-anak sakit kulit. Itu udah hitungannya udah ratusan juta. Itu tuh nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Cuma untung 20.000. Ya udah ayo gitu. Aku sih lebih kayak ikhtiarnya dulu aja, usahanya dulu. Itu yang aku pikirin tuh
diriku sendiri. Aku juga kan butuh hidup, aku juga butuh nyekolahin anakku gitu. Makanya apa aja tak jualin. Aku nggak mau ngerepotin teman-teman, sebenarnya nggak mau, malu aku malu. Aku tuh berapa kali ya pindah Cipinang, hutan dan sawit, itu anak-anak selalu tak bawa, walaupun harus ngekos sekalipun tak bawa gitu, karena aku nggak mau ninggalin anak-anak sama pegawai. Sebenarnya aku nggak mau, aku pasti akan kepikiran. Tapi kalau untuk saat ini, kalau memang harus pisah, tak pasrahin ke Gusti Allah lah. Gusti Allah pasti punya rencana. Kalau misalnya nih kayak ada orang yang nonton video ini atau yang ngeliat follower emak di Instagram atau subscribernya ayah gitu di YouTube, pingin bantu nih, apa sih yang bisa mereka bantu gitu? Misalkan kalau misalnya, "Ma, aku mau kirim makanan," atau "aku mau kasih donasi nih mak, kasih berapa buat bantu emak, buat bocah-bocah," itu gimana mak? Bisa. Aku sih kalau misalkan ada orang kesini, "Mak, mau dibawain apa?" Aku selalu jawab, bawain aku doa. Ada yang kesini aja aku udah seneng. Sayang, jangan sedih. Aku capek, bener aku capek. Kalau misalnya teman-teman mau kesini gitu, mereka selalu nanya, "Mau dibawain apa Mbak?" Aku selalu jawab, bawain aku doa. Karena dengan doa kalian semua, doa teman-teman semua, itu kadang bisa nguatin aku. Jadi rencana kita ke depan ini apa mak? Tetap akan pindah, makanya aku minta bantuan ke teman-teman dari kemarin itu. Seikhlasnya, teman-teman punya 5.000, punya 10.000 kan, monggo. Aku pasrah, nggak ngerti lagi. Karena memang gue kan pernah kasih lihat lu, duit gue tinggal 3.000 perak kan, 26.000 pernah kan? Iya, gue tinggal 26.000, gue masih bisa ketawa. Duit gue tinggal 3.000 pun gue masih ketawa. Sampai kadang lu ledekin, "Mak, gue tambahin dah 7.000 biar genap 10.000, iya kan?" Apa pernah gue nangis kayak gini depan lu? Kan kita ketawa-ketawa mak. Selama lu kenal gue pernah lihat nggak gue nangis sampai kayak gini? Nggak pernah kan? Kalau gue sampai nangis itu berarti udah nyesek, Udah tok mentok gitu ya mak. nggak ngerti lagi. Udah mak, jangan sedih mak, semangat mak, bareng-bareng kita. Udah jangan nangis lagi loh. Nggak nangis. Nah, udah jangan nangis lagi. Semangat. Berarti nular. Kenapa mata? Hah? Terus ngapain sekarang nangis? Kalau nggak kuat taruh lah. Apanya yang ditaruh? Anjingnya Taruh di Nggak mana? taruh nih. nggak usah merah anjing apa. Jaga Dewi usir-usir lagi.